nggak sih ngerasa dunia ini tuh terlalu kejam buat orang-orang yang masih percaya sama mimpi dan idealisme? Ya gimana ya, kalau misalnya ada seseorang yang emang nih bener-bener berjuang buat bikin sesuatu yang berkualitas tapi malah ditertawakan dan dianggap nggak realistis. Nah itulah yang coba ditampilkan dalam film The Most Beautiful Girl in the World. Nah sebuah film yang gak cuma soal cinta-cintaan doang, tapi juga tentang membuka borok industri hiburan yang lebih mentingin rating daripada kualitas. Tapi apakah film ini berhasil bikin kita terhanyut dalam ceritanya atau justru jatuh ke lubang yang sama kayak dunia hiburan yang dikritiknya? Berhubung film ini tuh memang genrenya romance komedi, jadi pasti 90% itu adalah tentang romansnya. Dari awal film ini udah ngelempar konflik yang emang bikin gregetan, ada drama, ada cinta, ada mimpi yang dipertaruhkan. Tapi makin lama nonton, makin kerasa ada hal-hal yang ganjil sih. Ya kenapa ya ada bagian yang dieksekusi dengan sempurna, tapi ada juga bagian yang kerasa buru-buru dan kurang emosional. Apakah film ini beneran sebagus yang dijanjikan seperti di trailernya atau justru cuma menang nama besar para aktornya doang? Beneran worth it buat ditonton gak sih atau bakal bikin kita kecewa? Hai Searcher, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Last Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas film terbaru Netflix yang tayang pada bulan Februari ini dan pas banget karena ada tema Valentine-nya. Jadi genrenya tuh romance dan 90% cerita di film ini tuh memang tentang percintaan. Nah, oke deh, langsung aja kita bahas ya. The Most Beautiful Girl in the World adalah film yang dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai Ruben Wiratmaja, seorang playboy tajir yang hidupnya berubah total gara-gara wasit ayahnya. Ada juga Sheila Dara Aisha yang memerankan Kiara, seorang produser acara kencan yang belak-belakan dan gak takut menghadapi Ruben atasannya. Kombinasi dua aktor top kelas atas ini bikin filmnya makin menarik buat ditonton, apalagi akting mereka itu emang gak kaleng-kaleng ya. Ceritanya nih, Ruben itu yang biasa hidup foya-foya, tiba-tiba dia mendapatkan syarat dari almarhum ayahnya, dia harus menikahi cewek tercantik di dunia untuk mendapatkan warisan ayahnya. Nah, bukannya cari cara biasa, si Ruben ini malah memutuskan untuk meribut acara reality show kencan dengan dia sendiri sebagai aktornya atau sebagai bintangnya. Nah, dan disinilah dia ketemu sama Kiara, seorang produser yang ceplos-ceplos dan gak segan-segan kasih kritik yang pedas. Nah, awalnya tuh kan mereka tuh sering banget bentrok kayak berpendapat, tapi lama-lama ya kalian bisa tebak sendirilah arah ceritanya ini kemana, namanya juga genre romance ya kan. Nah, acting Reza Rahadian di sini tuh emang benar-benar bikin Min Source itu kagum ya. Dia emang sukses sih nampilin transformasi Ruben dari cowok manja jadi cowok yang lebih dewasa dan grounded. Sheila Dara Aisha juga gak kalah keren, perannya sebagai Kiara itu tegas tapi dia punya sisi lembut yang membuat karakter ini terasa hidup dan relatable. Chemistry antara Reza dan Sheila, iya mereka juara banget ya. Interaksi mereka itu natural dan bikin baper. Dari sisi sinematografi, film ini memanjakan mata banget. Nah, pengambilan gambar yang apik dengan sudut-sudut yang pas bikin setiap scene itu terasa hidup. Tone warnanya itu hangat dan cerah, cocok banget sama nuansa romance komedi yang ringan tapi menyentuh. Setiap adegan terasa dipikirin matang-matang buat meningkatkan emosi penonton. Alur ceritanya sih emang agak lambat ya di awal ya, mungkin bikin beberapa di antara kalian yang nonton itu bakal ngerasa bosen pas nonton. Tapi ya begitu si Kiara ini muncul, ritmenya ini langsung naik dan bikin penasaran terus. Perkembangan hubungan antara Ruben dan juga Kiara itu dibangun dengan baik, nggak terkesan buru-buru atau dipaksain. Akhirnya kita tuh yang nonton bakal diajak mengikuti perjalanan emosional mereka dengan cara yang asyik dan juga menghibur. Nah, kelebihan lain dari film ini adalah dialognya yang cerdas dan penuh humor. Banyak momen-momen lucu yang bikin ketawa, tapi ada juga saat-saat yang menyentuh hati. Perpaduan antara komedi dan drama diolah dengan seimbang, nggak berlebihan tapi tetap ngena. Nah, selain itu film ini juga ngasih pesan tentang pentingnya jadi diri sendiri dan gak cuma menilai orang dari penampilan luarnya. Tapi nih ya, memang ada beberapa kekurangan yang perlu dicatat. Beberapa plot terasa kurang realistis, terutama konsep menikahi wanita tercantik dunia demi warisan. Nah, selain itu beberapa karakter pendukung kurang dieksplorasi, jadi terasa datar dan gak terlalu berkesan. Ya, meskipun begitu, hal ini gak yang terlalu mengganggu keseluruhan pengalaman menonton. Jadi, istilah wanita tercantik di dunia ini tuh ada di dalam film yang sebenarnya itu nggak cuma sekedar film cinta-cintaan doang, tapi memang adalah sindiran keras untuk industri televisi. Walaupun misalnya nyindir, tapi yang disindir nggak kerasa dan emang bukan buat ngekritik. Min Source sih lumayan suka ya sama cara film ini menggambarkan realita pahit di balik layar dunia hiburan. Di sini digambarin banget gimana cara TV itu lebih mementingkan uang dan rating daripada kualitas. Jadi ketika Ruben ngotot pengen bikin acara yang lebih berkelas, ya dia tuh malah kelihatan kayak orang yang terlalu idealis. Kenyataannya emang gak segampang itu, iya kan? Tapi nih memang ada satu hal yang bikin Min Source tuh agak ganggu pas nonton ya.
tone warna filmnya ya, yang mungkin menurut orang itu tuh agak nyaman, tapi kalau buat Mean Source itu agak nggak nyambung sih. Mean Source paham ya, mungkin pengen bikin kesan glamour dari dunia TV, tapi kalau gradingnya mungkin kayak terlalu warm dan mungkin agak kaku ya. Padahal kan ini genre romance, harusnya bisa dibikin lebih ada pink-pink atau lebih dreamy atau biar lebih ada feel romance-nya gitu. Ini tuh memang malah lebih kayak film dokumenter industri TV daripada romance komedi ya. Ini untuk masalah color grading. Tapi kalau soal aktor ya jujur, Mean Source tuh bosen banget yang ngeliat si Reza Radian lagi. Bukannya dia jelek, dia tuh malah jago banget kan, sampai setiap kali dia main di film baru, karakter yang dia bawain tuh pasti beda lagi. Tapi suruh karena saking seringnya dia muncul jadi kehilangan exciting gitu lah, jadi kehilangan rasa excited yang kita bawa. Ditambah lagi Reza itu kan udah mulai kelihatan tua, terus pas disandingin sama Ira Wibowo yang awet muda sebagai ibunya, itu malah kelihatan kayak kakak adik, bukan kayak ibu sama anak. Terus buat alurnya ya, awal-awal tuh emang seru banget ya. Part itu bikin lagi tiap scene, konfliknya dapet, dramanya juga mantep. Tapi pas masuk ke bagian akhir kok kayak buru-buru banget. Apalagi pas bagian Kiara sama Ruben tuh berantem, sebenarnya tuh bisa lebih dalam lagi kan. Kasih jeda gitu, kasih ruang buat kita ngeliat mereka tuh struggle dengan perasaan masing-masing. Ini tiba-tiba langsung time skip 6 bulan, terus mereka langsung balikan. Itu tuh kayak nggak ada feel-nya sama sekali. Udah gitu ada beberapa adegan yang emang menurut Mean Source nih pas di akhir-akhir tuh nggak penting ya, tapi malah dipanjangin, padahal bisa diganti sama adegan yang lebih emosional. Pertama untuk mengeksplorasi perasaan Kiara dan Ruben satu sama lain ketika mereka itu lagi berantem dan ketika mereka itu lagi mengenal perasaan mereka masing-masing, apakah ini cinta atau bukan. Lalu ada satu hal lagi yang bikin Mean Source tuh agak bingung ya. Ini tuh terkait dengan alasan ibunya Ruben meninggalkan dia. Menurut Mean Source sepanjang nonton ya, kayaknya tuh penjelasannya tuh bias banget, kayak kita jadinya disuruh nebak-nebak sendiri. Jadi nggak terlalu jelas gitu penjelasannya. Tolonglah kasih yang jelas gitu loh, sutradara. Atau mungkin Mean Source yang kelewatan gitu pas nonton. Coba deh, buat sourcers yang udah pada nonton, coba kalian kasih tahu di kolom komentar, biar kita itu bisa diskusi bareng ya. Nah selain itu, Mean Source juga ngerasa filosofi di balik judul wanita tercantik di dunia itu agak maksa ya. Serius deh, emangnya ada gitu satu cewek yang paling cantik di dunia? Tadinya Mean Source kira maksudnya tuh lebih personal ya, kayak wanita tercantik di dunia tapi versi di dunia lu doang. Tapi ternyata malah dibuat tuh kayak seolah-olah tuh jadi kayak universal gitu di dunianya ya. Jadinya kesannya tuh agak berlebihan dan kurang dalam maknanya. Mendingan kalau misalnya judulnya cuma dipakai buat nama acara reality show aja, gak usah dipakai buat filosofi pencarian cintanya si Ruben. Tapi ya di luar semua kekurangan ini, film ini masih bisa dinikmatin kok. Terutama kalau misalnya sourcer suka drama romansi yang ada sentuhan komedi dan kritik sosialnya. Tapi meski beberapa ada bagian yang agak janggal secara keseluruhan, film ini tetap punya daya tarik tersendiri. The Most Beautiful Girl in the World adalah film yang lumayan menghibur dan layak ditonton daripada nonton bisnis proposal versi Indonesia yang kemarin yang apa bikin kesel banget. Dengan akting yang memukau dari Reza Rahadian dan Sheila Dara Aisyah, nah sinematografi yang lumayan masih bisa dinikmati, serta cerita yang lumayan menyentuh, ya film ini tetap berhasil menyajikan tontonan yang memanjakan mata dan hati. Jadi siap-siap aja kalian baper dan ketawa bareng saat nonton film ini di Netflix ya, apalagi kalau misalnya kalian nonton bareng pasangan kalian, mumpung bulan-bulannya Valentine sih. By the way, soal rating, Mean Source tuh mau kasih rating 7/10 buat film ini. Ya kenapa cuma segini? Soalnya memang film ini masih punya daya tarik kuat dari sisi tema dan acting, tapi eksekusinya memang masih ada beberapa titik lemah yang cukup ganggu. Reza Rahadian tetap ngasih performa yang solid meski udah sering banget muncul di film-film lain. Chemistry antar pemain juga lumayan kerasa, tapi memang ada beberapa pasang yang malah kelihatan kurang cocok. Selain itu, alur cerita yang awalnya bikin penasaran banget, tapi sayangnya pas ending malah kerasa buru-buru. Beberapa konflik juga masih bisa dieksplorasi lebih dalam lagi biar emosinya lebih kena harusnya ya. Nah dari segi visual juga memang masih kurang begitu maksimal ya. Terutama di color grading yang gak terlalu sesuai sama mood cerita, tapi itu gak terlalu ganggu banget sih. Tetap nih, buat sourcers yang emang suka drama dengan kritik sosial yang tajam dan juga komedi yang menghibur, film ini masih layak banget buat ditonton daripada film remake Korea yang kemarin. Nah, buat sourcers yang memang udah nonton, gimana menurut kalian nih? Setuju nggak kalian sama pendapatnya Mean Source? Atau ada bagian yang kalian suka tapi Mean Source kurang sreg? Coba deh kalian langsung aja komen di bawah ya, kita bahas bareng-bareng dan kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa subscribe channel Clickstars untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!